Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda'u darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa haluka ya kalami? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, marilah pembelajaran pagi ini kita awali dengan membaca doa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bi'ilmi wa akrimna bitaqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sahihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah cek dulu. Cek kerapian. Apakah seragam kalian sudah rapi? Sudah, Bu. Lihat di samping kalian, di bawah meja, di bawah kursi, ada nggak sampah? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Dan anak-anakku sekalian, karena ini di bulan Maulid, maka mari kita bersolawat tibil qulub. Kenapa? Agar senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang selanjutnya Bu Guru mau absen. Kelas 9B. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa? Ais Juvita Kemana? sakit. Baik, kita doakan Ananda Alis Juvita semoga segera sembuh dan bersama kita mengikuti pelajaran pada hari selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku, masih ingat nggak pelajaran yang sudah disampaikan Bu Guru yang lalu? Masih. Tentang apa? Penyembelihan. Ada yang ingat nggak pengertian dari kurban dan akikah? Saya, Bu. Akikah berarti menyembelih binatang ternak, berkenan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara tertentu. Sedangkan kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya atau selepas sholat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah ternyata kalian masih ingat pembelajaran yang telah disampaikan, yang telah lalu tentang akikah dan kurban. Yang selanjutnya pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang jual beli. Sebelum ke materi, kita akan tayangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang coba kalian baca tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba dibaca. Tujuan pembelajaran
ujian ini nanti kalian setelah pembelajaran selesai diharapkan bisa memenuhi tujuan pembelajaran yang telah disediakan, yang harus kita ketahui setelah pembelajaran ini selesai. Nah, kemudian pembelajaran ini tentang jual beli. Nah, ini adalah peta konsep di sini. Nah, ada jual beli, tata caranya, ada hukumnya, ada bentuk, kemudian rukun dan syarat jual beli. Bisa dibaca? Kelihatan nggak? Baik, jual beli ada jual beli menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian ada hukum jual beli yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 dan An-Nisa 9. Kemudian ada rukun dan syarat jual beli. Ada penjual, pembeli, ada uang, ada barang, ada ikrar. Kemudian ada bentuk-bentuk jual beli. Ada jual beli terlarang dan jual beli sah tapi terlarang. Kemudian ada jual beli yang terlarang. Ada jual beli yang sah tapi terlarang. Contohnya itu. Kemudian di sini ada gambar. Coba kalian amati gambar tersebut. Nah, di sini Bu Guru mau membagi kelompok. Kelompok kalian akan Bu Guru bagi menjadi 5. Tugasnya apa? Amatilah gambar tersebut. Setelah mengamati, kalian apakan? Kalian analisa. Kalian kasih keterangan. Apa itu? Untuk gambar pertama, gambar ke-1 untuk kelompok 1. Gambar kedua untuk kelompok 2. Gambar 3 untuk kelompok 3. Gambar 4 kelompok 4. Kelihatan kan gambarnya kan? Benar. Ya. Jadi sekarang dibentuk kelompok. Nah, sekarang coba bentuk kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang nanti tugasnya saya bagikan. Sini Bu Guru mau memperlihatkan sebuah video yang berhubungan dengan jual beli. Coba disimak. Kamu ada itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Keterbatasan itulah yang membuat kita terlarang main. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhan
Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah menyaksikan video ya. Dalam video itu tentunya ada tadi gambar-gambar yang sudah disediakan. Nah, karena sudah dibentuk kelompok, ada tugas untuk kalian berdiskusi tentang gambar yang telah disajikan tadi. Nanti didiskusikan pada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ada di gambar masing-masing. Gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 kelompok 2, dan seterusnya. Gambar tersebut tolong didiskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian nanti setelah selesai kalian nanti disampaikan, dibuat kesimpulan, maju ke depan salah satu. Oke, kita mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan gambar tersebut. Yang sudah selesai, kelompok mana yang mau dibacakan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Al-Khairunisa Ar-Rahma. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pasar tradisional. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar menawar. Jadi dalam pasar tradisional sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Di antaranya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, adanya akad atau pernyataan. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah ya? Ternyata kelompok 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah pintar, sudah memahami apa itu jual beli, sudah memahami itu gambar apa, prosesnya bagaimana. Ternyata kalian sudah paham semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, dari gambar-gambar tersebut itu tentu saja ada hubungannya dengan jual beli. Berarti sudah mengerti ya? Gambar 1, 2, 3, 4, 5 sudah mengerti. Apa maksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275? Surat Al-Baqarah ayat 275 bunyinya bagaimana? Siapa yang tahu? Wa ahalawahul bai'a wa harama riba. Nah, itu dijadikan sebagai dasar hukum dari jual beli. Yang di sana dasar hukum jual beli adalah apa? Halal atau boleh. Nah, maksud dari surat tersebut bahwasanya jual beli itu dilakukan dengan atau sesuai dengan kebutuhan seseorang. Yang hukumnya adalah halal. Itu adalah dasar hukum jual beli. Karena dasar hukum jual beli ada dua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 dengan surat An-Nisa ayat 29. Ada yang bisa membaca surat An-Nisa ayat 29? Saya Bu. Hanifah lagi, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, itu juga digunakan sebagai dasar hukum jual lagi. Saya Bu. Menimbun barang termasuk jual beli yang seperti apa Bu? Menimbun barang termasuk jual beli sah tapi terlarang. Kok bisa? Contohnya apa? Contohnya misalnya membeli bensin. Membeli bensin, kita juragan bensin, ngambil bensin. Kemudian karena kita tahu besok bensin naik, hari ini saya beli banyak, berliter-liter bensin dibeli dan ditimbun di rumah, kemudian menjualnya setelah harga bensin tersebut naik. Itulah menimbun. Itu sah tapi terlarang oleh agama. Itu ngerti
kita berkesimpulan dari diskusi kalian tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa diartikan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang. Barang tersebut bisa berupa uang. Nah, di situ ada rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya apa saja? Ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperjualbelikan, ada akad. Nah, akad tersebut ada ijab qabul. Ijab itu pernyataan dari penjual, qabul adalah pernyataan dari pembeli. Jadi keduanya saling berhubungan, saling tukar menukar atau saling ijab qabul, menyatakan ijab qabul tersebut sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian bentuk-bentuk jual beli ada jual beli terlarang dan jual beli sah tapi terlarang. Kemudian dasar hukumnya apa tadi? Dasar hukum jual beli dan ada di surat Al-Baqarah ayat 275 dengan ayat 29. Kemudian setelah ini kalian memahami apa makna jual beli. Apabila kita terjun ke masyarakat, kita sudah memahami, sudah tahu, oh jual beli ini harus ada rukun dan syaratnya. Kalau tidak ada salah satu rukunnya, berarti jual belinya tidak sah. Nah, seperti itu. Demikianlah teman pada pagi hari ini tentang jual beli, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana pembelajaran pagi ini? Menyenangkan atau membuat kalian ngantuk? Apa bagaimana? Atau kalian tidak senang? Alhamdulillah, kalian sudah paham dan kalian tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Nah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah